Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita tentang fikih muyassar. Kita masuk kepada bab yang ketiga, yaitu mawaqitus salat. Waktu-waktu salat. As-salawatul mafruḍat khamsun fil yawmi wa laylah. Likulli salatin minha waqtun muhaddadun haddadahu syara'. Solat-solat yang difardukan ada 5 pada setiap hari dan malam. Setiap solat di antaranya atau masing-masing solat itu memiliki waktu yang tertentu yang ditetapkan oleh syarak. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." An-Nisa 103. Sesungguhnya solat itu adalah diwajibkan kepada orang-orang mukmin ketetapan dengan waktu yang ditentukan. Ay mafruḍan fi awqatin muhaddadah fala tajzi'u as-salatu qabla dukhuli waqtiha. Itu solat itu diwajibkan kepada orang mukmin pada waktu yang ditentukan, artinya yang telah diwajibkan pada waktu-waktu tertentu. Maka solat itu tidaklah sah jika dilakukan sebelum masuk waktunya. Jadi solatnya tidak sah jika dikerjakan sebelum masuk waktu. Wa hadhil mawaqit al-asl fiha hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Waktu-waktu ini asal muasalnya adalah hadis Ibnu Umar. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waqtu adh-dhuhri idza zalatis syamsu wa kana dhillu ar-rajuli katulihi ma lam yahduril asru." Coba ingat. Waktu zuhur apabila telah tergelincir matahari, yakni tergelincir ke bagian barat, sudah condong ke barat. Wa kana dhillu rajuli katulihi ma lam yahdur asr. Bayang-bayang seseorang seperti panjangnya orang itu. Bayang-bayang seseorang sama panjang dirinya selama belum masuk waktu asar. Wa waktul asri ma lam tasfarru syams. Waktu asar itu selama matahari belum menguning. Matahari belum menguning, itu adalah waktu asar, sebelum matahari menguning. Wa waktu salatil maghrib ma lam yaghibis syafaq. Waktu salat maghrib itu selama syafaq merah itu belum hilang. Wa waktu salatil isya'i ila nisfil lailil awsat. Waktu solat isya sampai separuh malam setengah malam. Separuh malam tengah-tengah. Wa waktu solat subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'is syamsu. Waktu solat subuh mulai dari terbit fajar sampai selama matahari belum terbit. Jadi ditetapkan oleh Nabi SAW
waktu-waktu tersebut. Hadis ini berdasarkan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Fasalatul zuhri yabda'u waqtuha bi zawali syams. Salat zuhur dimulai waktunya dengan tergelincirnya matahari. Zawalu syams itu adalah mailuhu an kabadis sama'i ila jihatil maghrib. Yaitu condongnya matahari itu dari tengah-tengah langit menuju ke arah barat. Jadi mulai dia tergelincir ke barat, itu sudah masuk waktu zuhur. Wa yamtaddu waqtuha ila an yasira dhillu kulli syai'in mithlahu fit tul. Waktu ini berkelanjutan, ya, panjang sampai bayang-bayangan setiap benda menjadi sama dengan panjangnya. Bayang-bayangannya sama dengan panjang benda. Wa yustahabbu ta'jiluha fi awwal waqtiha. Dianjurkan untuk melaksanakan di awal waktunya. Disegerakan di awal waktu. Illa idza ishtadda al-har. Kecuali panas yang bersangatan. Fa yustahabbu ta'khiruha ila al-ibrad. Maka dianjurkan untuk diakhirkan solat zuhur ini sampai suhu turun. Qauli sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, idza ishtadda al-harru, apabila panas bersangatan, fa abridu bis shalah, laksanakanlah solat pada waktu dingin. Fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Karena panasnya, karena bunga panas itu, atau kerasnya panas itu, bagian dari hawa api neraka. Ya, kalau kita tahu hawa api, bukan lidahnya api, tapi hawanya, uapannya. Ya. Jadi solat zuhur mulai dari tergelincir matahari sampai banyak-banyak benda sepanjang bayang-bayang benda sepanjang benda itu. Dianjurkan untuk awal, boleh diakhirkan, yakni setelah cuaca mulai menurun. Ini adalah waktu asar, di waktu panas. Dahulu tentu belum ada AC. Kalau sekarang ada AC, gimana? Maka tidak perlu diundurkan. Wa salatul asri yabda'u waqtuha min nihayati waqtul dhuhri ay min sayrurati dhilli kulli syai'in mithlahu wa yantahi bi ghurubi syams ay inda akhir isfirar. Solat asar mulai dari berakhirnya solat zuhur, yaitu bayang-bayangan setiap benda sudah menjadi sama panjang dengan benda itu sendiri. Berakhir waktu solat ini sampai tenggelam matahari, yakni ketika akhir isfirar, akhir dari menguningnya. Yusannu ta'jiluha fi awalil waqt. Dianjurkan untuk menyegerakan di awal waktu. Salat asar ini wahiyya salatul wusta allati nassa Allah 'alaiha. Fi qouli ta'ala hafidhu 'ala salawati was salatul wusta wa qumu lillahi qanitin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hafidhu, jagalah,
Hafidhu ala as-salawat. Jagalah solat-solat. Ya. Was-salatil wusta. Dan solat wusta, yaitu solat tengah-tengah. Maksudnya adalah solat asar. Wa qumu lillahi qanitin. Dan laksanakan solat karena Allah dengan khusyuk. Wa qad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bil muhafadzah 'alaiha. Nabi telah memerintahkan untuk menjaga solat asar ini. Nabi mengatakan, man fatatuhu salatul asri faka'annama wutira ahluhu wa maluh. Wa qala aidan, man taraka salatul asri faqad habita amaluh. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, siapa yang tertinggal solat asar seakan-akan keluarganya dan hartanya terputus. Ya, atau juga intaza' minhu ahlu wa maluhu, ay faqada ahlu wa maluhu. Seakan-akan dia sudah kehilangan harta dan anaknya atau keluarganya. Juga Nabi bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, siapa meninggalkan solat asar, sungguh dia amalannya sudah gugur. Ya, maka hati-hati, jangan sempat solat asar karena saking nunggu, taunya datang maghrib. Wa waktu salatul maghrib min ghurubi syamsi ila maghribi syafaq al-ahmar. Waktu solat maghrib dari tenggelamnya matahari sampai syafaq merahnya hilang. Apa itu syafaq? Al-humratu allati takunu fi ghurubi syamsi ila waqti al-isya' al-akhirah. Wa tara hadhihi al-humra ba'da suqut syams. Yaitu bayangan merah, cahaya merah yang ada disebabkan tenggelamnya matahari sampai masuknya waktu solat isya. Warna merah ini kelihatan setelah tenggelamnya matahari. Liqauli sallallahu alaihi wasallam waktu salatil maghrib ma lam yaghib syafaq. Salat maghrib, waktu salat maghrib selama syafaq merah itu belum hilang. Jadi merah bukan putih ya. Merah. Kalau putih berarti sudah masuk waktu isya. Wa yusannu ta'jiluha fi awwal waqtiha, dianjurkan untuk mengerjakannya di awal waktu. Hati-hati nih, sering kita solat maghrib kalau di rumah, kalau di masjid cepat. Di rumah lalai, anaklah menangis, inyaklah ketibo, etenlah ketibo. Ya, inyak eten banyak ke disaliak. Lamo, coba lihat maghrib jam berapa. Ya, ada riset dari Muhammadiyah, dia menunjukkan bahwa solat maghrib itu mulai dari tenggelam matahari sampai matahari itu 11 derajat. 11 derajat di ufuk barat. 11 derajat itu 1 derajat 4 menit. Jadi berapa menit? 44 menit. Kalau sekarang ini masuk waktu maghrib jam 6.20, tambahkan 44 menit. Ya. Menjadi jam 7 lewat 4 menit itu sudah habis waktunya. Maka ada riset dari salah seorang profesor di Universitas Muhammadiyah atau Universitas Hamka kali ya, yang di Jakarta. Dia riset bahwasanya itu waktunya segitu. Maka hati-hati, solat maghrib kita dipercepat.
Jangan ditunggu dulu sampai jam 7. Nabi SAW bersabda, "La tazalu ummati bi khairin ma lam yuakhirul maghrib hatta tashtabikad nujum." Umatku senantiasa dengan kebaikan selama mereka tidak mengakhirkan maghrib sampai matahari sampai bintang bertaburan. Jangan, kalau bintang bertaburan berarti sudah kelihatan bintang banyak, berarti gelap sudah. Ya. Illa lailatal Muzdalifah lil muhrim bil hajj. Fi sann ta'khiruha hatta tusalli ma'al isya'i jam'an ta'khirin. Kecuali malam bermusdalifah, yakni setelah Arafah, bagi orang yang berihram untuk haji, sedang melaksanakan haji, dianjurkan untuk mengakhirkan solat isya, solat maghrib di jamak ta'khir dengan solat isya. Amma salatul isya fayabda waqtuha min maghrib syafaq al-ahmar ila nisfil lail. Waktu solat isya mulai dari hilangnya syafaq merah sampai separuh malam, bukan tengah malam. Separuh malam itu berarti terbenam matahari jam 6:20, kemudian azan subuh jam 5:10, berarti 10,5 jam. 10:30 menit. Berarti separuhnya berapa? 5/4. 5/4 ya. 5/4 coba dihitung. Kalau kita untuk memudahkannya tadi jam 6:20 itu adalah maksudnya solat maghrib. Kita tarik aja untuk memudahkan kita ke 6:30. 7:30 baru 1 jam. 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 5 menit ya. 5 jam. Tadi berarti setengah yakni jam 11:20 menit. Ditambah 1/4 jam, ditambah 15. Jadi yang berapa? 11:35 menit. Itulah akhir dari solat isya. Jangan kita tertipu dengan alun jam 2 waleh lagi. Ya. Apalagi kalau tertipu kita alun tengah malam lagi. Jadi jam 11:35 itu sudah separuh malam. Karena yang dinamakan dengan malam itu mulai dari tergelincir matahari sampai mulai dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Fajar shadiq. Itulah yang dinamakan dengan malam. Maka hati-hati ibu-ibu. Solat isya, solat maghrib tadi satu yang sering kita lalaikan. Yang kedua adalah solat malam. Solat isya. Jadi Nabi mengatakan waktu salatul isya ila nisfil lailil awsat. Yani solat isya sampai separuh malam yang tengah. Wa istahabu ta'khiruha ila akhir waqtil mukhtar ma lam takun masyaqqah. Wa yakrahu an-nawmu qablaha. Dianjurkan untuk mengakhirkan. Ibu-ibu boleh mengakhirkan waktu di akhir waktu mukhtar. Jadi solat isya ini ada waktu mukhtar. Waktu mukhtar itu tadi setelah habis waktu maghrib sampai separuh malam. Itu waktu mukhtar. Kita memilihnya kapan yang kita inginkan. Maka dianjurkan untuk diakhirkan. Seperti misalkan jam 11. Malam takun masyaqqah, selama tidak memberatkan. Jam sabalih baru solat ngantuk. Wa yakrahun naumu qablaha. Tidur sebelum isya dimakruhkan, tidak disukai. Kenapa? Karena kebablasan. Udah ngantuk, akhirnya terbangun jam 1 malam.
jam setengah 1, jam 12. Berarti dia sudah keluar dari waktu mukhtar. Ya. Maka oleh karena itu jangan kita tidur. Kalau mau rasa-rasa udah ngantuk, ya, cuci muka, wudu, solat. Wa hadis ba'daha, begitu juga dibenci untuk tidur sebelum solat isya dan obrolan setelah solat isya. Ya, kalau ngobrol aja dibenci, apalagi nonton. Ya, li ghairi maslahatin, tanpa ada kemaslahatan. Kalau murojaah silakan, belajar silakan. Ya, li hadithi Abi Barzah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nawma qabla al-isya wal haditha ba'daha. Nabi tidak menyukai tidur sebelum isya dan berbicara setelah isya. Waktu salat al-fajr min tulu' asy-syams ats-tsani ila min tulu' al-fajr ats-tsani ila tulu' asy-syamsi. Yustahabbu ta'jiluha idza tahaqqaqa tulu' al-fajr. Waktu salat fajar itu, yakni waktu subuh, mulai dari terbitnya fajar yang kedua sampai terbitnya matahari. Dianjurkan untuk menyegerakan pelaksanaannya jika telah dipastikan terbitnya fajar. Hadhihi al-awqat allati yushra'u ada'u salatil khams fiha. Ini adalah waktu-waktu yang disyariatkan untuk mengerjakan solat 5 waktu di dalamnya. Ya. Wa istahabbu 'ala al-muslimina taqayyud bidzalik. Maka diperintahkan fayajibu 'ala al-muslimin, maaf, bukan mustahabbu ya. Fayajibu 'ala al-muslimina taqayyudu bidzalik. Diwajibkan muslim untuk mentaati dan mendisiplinkannya. Wal muhafazatu 'alaiha fi waqtiha, menjaga solat pada waktunya. Wa tarku ta'khiriha, tidak mengundur-undurnya. Lianna Allah tawa'ada alladhina yuakhiruna 'an waqtiha. Allah mengancam orang yang mengakhirkan solat dari waktunya. Allah berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Wail bagi orang yang solat, yaitu orang yang dari solatnya dia lupa, lalai. Qala ta'ala, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun ata'us shalah wattaba'u syahwa fasawfa yalqawna ghayya." Maka datanglah generasi setelah mereka, generasi di mana mereka menyia-nyiakan solat dan mengikuti syahwat. Fasawfa yalqawna ghayya, mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Al-ghay huwa azabus syadidul mudha'af wa syarrul khabiyyah wa khaybah fi jahannam, a'yadzu billah. Itu azab yang pedih yang berlipat-lipat, ya, di api neraka. Wa ada salat fi awqatiha min ahabbil a'mal ila Allah. Mengerjakan solat pada waktunya merupakan amal yang paling dicintai oleh Allah. Wa afdaluha, dan amal yang paling dicintai. Faqad su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah. Nabi pernah ditanya tentang amalan apa yang dicintai oleh Allah. Qala as-salatu ala waqtiha. Solat pada waktunya. Ya. Taib. Dengan demikian kita sudah mengetahui waktu-waktu solat, ya, maka jangan kita melalaikan pelaksanaan solat, ya, dari waktunya. Hendaklah kita kerjakan tepat waktu. Solat, salah satu syaratnya adalah mengerjakan solat pada waktunya. Demikian yang dapat kita sampaikan. Ya, kita masuk pada sesi tanya jawab. Kita lanjutkan pertanyaan yang tadi masuk. Bolehkah sedekah subuh dibayarkan secara kumulatif
untuk 1 minggu misalnya kita biasa bersedekah 5.000 per hari. Karena susah mendapatkan uang 5.000 setiap hari, maka boleh nggak kita bersedekah 35 dibayar dulu dan diniatkan sedekah untuk 1 minggu ke depan. Misalnya kita sedekah setiap hari Jumat, diniatkan sampai pada hari Kamis depan. Begitu seterusnya. Wallahu alam, pemahaman saya, ketika kita memberi, ya itulah dia sedekah. Ya, supaya untuk memudahkan 5.000 pergi ke bank, ganti uangnya. Ya, jadi sekali ngasih berarti itu sekali sedekahnya. Jika seorang wanita telah bercerai secara syariat tapi belum secara pemerintah, apakah boleh menerima khidbah dari seorang laki-laki? Secara syariat boleh, tapi secara pemerintah nggak boleh. Kenapa? Karena dia belum dinyatakan bercerai dari suaminya, karena dia belum punya surat. Maka itu akan mendatangkan fitnah. Maka oleh karena itu, ya, seorang yang bercerai adalah segera menyelesaikan urusannya ke pengadilan agama. Ya, mengikuti aturan yang sehingga ketika mau menikah lagi, ya sudah dengan terang-terangan, dengan seluruh urusannya akan mudah insyaallah taala. Bagaimana orang yang berkhidmat dengan seseorang, apakah termasuk bentuk kesyirikan? Enggak. Berkhidmat kepada seseorang tidak termasuk perbuatan ibadah, tapi itu tolong menolong, ya, dan itu adalah pahala. Allah fi auni 'abdi maka al-'abdu fi auni akhihi. Allah selalu menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudara yang lain. Buya, apakah di Darul Iman sudah ada mahar untuk perempuan? Belum. Mudah-mudahan 2 tahun yang akan datang. Kami nunggu ibu-ibu mewakafkan tanahnya 2 hektar, baru kita buatkan pondok. Ya, kalau ada yang mewakafkan tanahnya 2 hektar, kita buatkan pondok perempuan, insyaallah taala. Walaupun nggak sampai 2 tahun yang akan datang. Silakan kalau ada yang cari informasi yang mau mewakafkan tanahnya untuk pondok anak-anak kita. Saat ini Ana dan suami mengalami kesulitan ekonomi, yang mana sangat berdampak kepada anak-anak kami yang bersekolah di sekolah Islam, yaitu Darul Iman. Salah satunya sering terkendala dalam biaya SPP. Kami sebenarnya merasa tidak enak dengan pihak yayasan karena kami merasa memaksakan keadaan padahal tidak sanggup menyekolahkan ke sekolah Islam. Tapi kami tidak ingin anak-anak kami bersekolah di sekolah yang sangat jauh mengajarkan dari Al-Quran dan Sunnah. Kami memikirkan akhiratnya kelak, Ustaz. Mohon nasihat dan solusinya. Ya, yang pertama, saya setuju dengan yang bertanya bahwa intinya adalah pendidikan anak itu adalah tanggung jawab kita orang tua. Ya, pendidikan anak adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Enggak perlu sekolah malahan. Ya, enggak perlu. Tapi karena kita tidak bisa mendidik di rumah, maka kita carikanlah sekolah yang membantu kita. Hukum asal, anak kita adalah kita yang punya kewajiban. Ya, alhamdulillah, silakan dicari, dilihat sekolah kita, sekolah swasta yang masih SPP-nya relatif murah. SD 325.000. Ya, 325.000 itu kalau SD. Kemudian SMP
450. Kemudian pondok dan SMA ya sedikit mahal. 1.300.000 kurang lebih. Taib, apakah 1.300.000 itu terhitung mahal? Ibu-ibu, 1 bulan di situ makannya 1.300.000. Saya hitung ya, 1.300.000 dibagi 30. Ya, dibagi 30. 1.300.000 dibagi 30. Dapatnya 43.333 seterusnya. Ya. Itu 1 hari. 1 hari anak kita bukan 8 jam, tapi 24 jam. Bagi 24. Ternyata kita biaya anak kita hanya 1.805 rupiah. Di situ pengawasan, di situ hafalan Al-Qur'annya, di situ belajar agamanya, di situ ya makannya juga ya, penginapannya dan seterusnya. Hanya 1 jam 1.805 rupiah. Ada enggak kita kalau misalkan ibu didik anak ibu, saya kasih uang ya 1 jamnya 1.800, anak kita sendiri. Ya, susah kita rasanya. Nah sekarang di situ semuanya, guru gaji gurunya di situ, makannya di situ, semuanya di situ. Lalu apa yang kita lakukan? Ya, kita berdoa kepada Allah dan berusaha. Ya, niatkan ini untuk biaya SPP anak kita. Kita sudah mengambil jasa guru. Bukankah kewajiban kita ketika kita mengambil upah ya atau mengupah orang, hendaklah kita membayar jasanya sebelum keringatnya kering. Ya. Nah, bagaimana ini? Ada yang terus terang aja ya, mungkin untuk ibu-ibu banyak yang wali murid di sini. Ya, tunggakan di Darul Iman itu bisa dapat gedung ibu-ibu. 1,5 M tunggakannya. Maka tetap kita berdoa. Boleh kita bertawasul dengan amalan kita, di antaranya adalah mengarahkan didikan anak kita ke pendidikan agama ini. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah melapangkan rezeki. Kita pisahkan segera. Ya. Nah, kemudian kalau ada kendala, silakan datang ke yayasan, sampaikan. Ya. Sekarang ini anak kita dididik oleh guru kita, guru-guru di sekolah. Ya. Berarti di situ ada tanggung jawab kita masing-masing. Tanggung jawab kita masing-masing kepada guru itu, gitulah. Ya, selama ini alhamdulillah Ibu, walaupun corona kemarin itu ya, gaji guru kita enggak pernah kita potong. Enggak pernah terlambat. Ya. Maka oleh karena itu bantu kami dalam hal ini apa yang disampaikan oleh Ibu tadi, tetap berdoa kepada Allah. Ya. Ada 2 orang adik kakak. Yang satu bekerja, yang satu hanya ngaji dengan Rasulullah. Lalu
yang bekerja ini mengeluhkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya bekerja, dia ngaji aja, katanya. Jadi dia merasa letih kayaknya. Apa kata Nabi SAW? La'allaka turzaqu bihi. Boleh jadi engkau diberi rezeki gara-gara dia belajar. Membayar SPP kewajiban kita. Karena kita sudah mengambil jasa guru yang telah mengajar anak kita. Maka oleh karena itu jangan sempat kita lalaikan. Kesusahan, tetap berdoa kepada Allah dan tetap berusaha. Ya. Tingkatkan usaha kita, apa yang bisa kita lakukan, dan insya Allah hasil insya Allah akan mendekati usaha. Wallahu a'lam. Ada seorang yang gemar membaca buku kitab ulama. Apakah ia hafal kaidah-kaidah? Bahkan ia hafal kaidah-kaidah tauhid. Namun di situ sisi ia sangat sulit dinasihati dalam perihal akhlak. Bahkan gurunya sendiri yang menasihati masih tidak diindahkan. Dan akhir ini ia bahkan melakukan perbuatan haram dengan dalih segan kepada teman-temannya. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Ini berarti kembali kepada niat. Kembali kepada niat. Ada hadis Nabi SAW menunjukkan kita kepada niat. Ya. Wa anna ar-rajula ya'malu bi'amali ahlil jannati fi ma yabdu lin-nas. Wa huwa min ahli nar. Na'udzubillah min dzalik. Kata Nabi SAW, ada orang yang mengerjakan amalan penduduk surga pada apa yang dilihat oleh orang. Pada apa yang dilihat oleh orang. Nampaknya orang soleh, elok. Wahuwa min ahli nar. Dia adalah termasuk dari penduduk api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah niat hati kita. Perlu diperbaiki. Ya, kita belajar memperbaiki hati. Sebagaimana ulama mengatakan demikian. Ya. Wallahu alam. Suami anak alhamdulillah baik. Beliau qadarullah agak temperamen. Marah, suara keras tanpa peduli lingkungan sekitar. Berkata kasar, kadang-kadang sumpah serapah, dan beberapa kali KDRT. Beliau sering berbohong soal uang. Suka beli barang mahal buat diri sendiri, tapi buat istri dan anak suka hitung-hitungan. Beliau ingin berpoligami. Ustaz, jujur hati ana tidak ikhlas dan tidak terima. Tapi terpaksa, hanya takut masuk neraka karena melarang beliau. Beliau tidak mampu fisiknya. Saat ana minta jatah, beliau sering izin karena lelah. Bagaimana sikap ana sebagai istri Ustaz? Pada saat ta'aruf ana mengatakan tidak ingin poligami dan beliau jawab insyaAllah satu. Satu yang sekarang, setelah itu tambah satu. Ya. Yang pertama, perlu dinasihati suami kita oleh orang yang mungkin perlu yang bisa menasihatinya. Ya. Sehingga dia bisa punya tanggung jawab. Karena orang yang mau berpoligami dituntut untuk adil. Ya. Jadi nasihati. Kalau seandainya dia tidak bisa nasihati, masih bersikap kasar atau apalagi KDRT, di mana KDRT itu dilarang dalam agama. Ya, KDRT dilarang karena Nabi SAW mengatakan wala tadribil wajh.
jangan pukul wajah. Ya. Adapun pada saat ta'aruf dulu tidak mau dipoligami, nggak bisa, ya. Bahwasanya si laki-laki syariat membolehkan dia untuk berpoligami. Ya, tapi perlu dinasihati dulu bahwa kewajiban-kewajibannya hendaklah telah terpenuhi. Kalau tidak, nanti dia akan mendapatkan ancaman dari Nabi SAW yang mengatakan, laki-laki mana yang memiliki 2 istri tapi dia cenderung kepada salah satunya, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan pundaknya miring, barik sebalah. Wallahu a'lam. Afan, Anda mau bertanya tentang terjadi di keluarga Anda mengenai suami beli mobil kredit selama 5 tahun. Akhirnya lunas. Setelah lunas, jadikan lagi mobil yang lama itu untuk DP dan kredit lagi mobil yang baru selama 5 tahun. Belum berjalan beberapa bulan, si suami diberi kegelisahan yang tidak ada hentinya. Dan pada akhirnya mobil itu dikembalikan ke showroom. Dan suami mendapatkan uang kembali sebesar 25 juta. Yang mau Anda tanyakan, apakah uang yang dikembalikan 25 juta ini masih riba? Atau mohon penjelasannya. Kenapa dikembalikan? Ya, kenapa dikembalikan? Apakah itu adalah uang harga mobilnya atau selisih dari harga nilai dan ternyata masih ada selisihnya? Kalau itu adalah selisih nilai jual, ya, maka itu adalah sah. Wallahu a'lam. Apakah sama hukumnya toilet dengan tempat cuci piring yang mana kita tidak boleh berzikir? Karena sama-sama, apakah sama hukumnya toilet dengan tempat suci piring yang mana kita tidak boleh berzikir? Karena sama-sama ada jalur pembuangan air. Terus tempat apa saja yang kita dilarang untuk berzikir? Taib, apakah tempat cuci piringnya sama dengan toilet? Kalau pembuangannya sama-sama ke toilet, enggak ada masalah. Tapi kan ruangnya sudah berbeda. Ini tempat cuci piring, ini tempat toilet atau buang air. Kalau di tempatnya di dalam toilet, enggak boleh kita berzikir. Ya. Wallahu a'lam. Kriteria berapa jarak kita jika saya berpergian untuk jamak aktivitas solat seperti jamak takdim atau takhir. Sedangkan jarak di tempat tinggal ke tujuan memakan 2 jam perjalanan memakai kendaraan roda 4. Mohon penjelasannya. Sebagian ulama ada yang mengkaitkannya dengan dibatasi marhalatain. Di antara ulama ada yang mengatakan tidak dibatasi. Selama orang mengatakan itu sudah safar jauh, perjalanan jauh, 2 jam, rasanya sudah jauh, maka boleh kita menjamaknya. Ada yang membatasinya selama sampai ke tujuan itu 88 kilo, maka itu sudah dijamak. Ya, di qasar, sudah safar. Wallahu a'lam. Bagaimana kita menyikapi waktu solat subuh yang berbeda, Ustaz? Waktu yang mana yang lebih kita pilih? Waktu cepat atau lambat? Waktu lambat. Waktu lambat, ya. Itu yang penting, waktu lambat. Karena dipastikan waktu sudah masuk. Pernah waktu sakit anak tidak mengerjakan solat isya hingga jam 4 subuh karena waktu itu anak tertidur. Tapi samar-samar sambil mendengar suara sekitar, bukan tertidur pulas. Begitu juga jam solat subuh baru anak kerjakan jam 7 pagi. Pertanyaannya, apakah 2 solat itu sah
atau seandainya tidak sah, apakah boleh mengqadanya? Kalau seandainya ada kondisi tadi sakit, nggak apa-apa. Dan itu Nabi pernah sholat subuh tertidur, sudah terik matahari baru terbangun. Maka Nabi SAW mengatakan, man nama an salati aw nasiya falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang tertidur dari solatnya atau dia lupa, maka hendaklah dia kerjakan apabila dia ingat. Wallahu a'lam. Hari ini ada bapak-bapak yang kelihatannya sudah tua sekali. Beliau jualan sayur keliling. Karena iba, maka kami belilah sayuran si bapak tadi. Yang ana tanyakan sewaktu kami membeli, kami sempat tanyakan, apakah bapak tidak solat Jumat? Si bapak menjawab, kalau sudah khutbah khatibnya, maka sudah terlambat. Apakah yang kami lakukan seperti ini dibolehkan? Apakah yang kami lakukan? Kalau sudah khutbah khatibnya, maka sudah terlambat. Membeli karena iba kita tahu tidaklah halal jual beli di hari Jumat dengan muslim yang seharusnya pergi sholat Jumat. Itu pelaksanaannya kapan? Apakah pas sholat Jumat atau bagaimana? Ya. Kalau seandainya pas sholat Jumat berlangsung, yakni mulai dari jam 12:20 sampai jam 1, kalau kira-kira waktu itu, maka itu adalah sholat Jumat. Setelah mulai dari diazankan, itu nggak boleh lagi jual beli dengan orang wajib sholat Jumat. Kalau sudah terjadi jangan diulang lagi, wallahu a'lam. Barang siapa meninggalkan solat asar maka gugurlah amalannya. Maksudnya bagaimana? Semua amalan pada hari itu? Ya, di antara pendapat ulama ada mengatakan semua amalannya pada hari itu digugurkan. Wallahu a'lam. Ana punya baju-baju untuk pergi beralek. Waktu sebulan ana hijrah, bajunya borkat, ada renda-renda banyak hiasannya. Digunakan untuk apa lagi Ustaz? Apakah disimpan saja? Kalau dikasih sama orang lain tentu akan dipakai dia untuk beralek. Bu, ini yang bertanya, jangan pakai baju rancak untuk beralek. Pakailah baju rancak itu depan suami awak. Ya, jadi suami datang dari luar, dari kantor, dari kerja, pakailah baju itu. Ya, itu gunanya. Karena suami itu, Bu, suka melihat wanita cantik di luar. Bajunya rancak-rancak. Ya, maka pakailah baju rancak di rumah. Bagaimana kalau tidur untuk menghilangkan kantuk ba'da maghrib, menunggu isya hingga pukul 9 malam agar ba'da isya bisa qiyamul lail dan witir, apakah hukumnya? Tadi sudah kita sebutkan bahwa dibenci untuk tidur sebelum sholat isya. Ya, tidur untuk sebelum sholat isya. Maka lebih baik setelah maghrib tunggu waktu isya lalu sholat isya. Lebih awal kita tidur, lebih awal lagi bangun. Maka kita bisa qiyamul lail dan witir di akhir malam, 1/3 malam terakhir. Kalau misalkan kita tidur khawatir nanti kebablasan, ya, apalagi tidak ada yang membangunkan. Wallahu a'lam. Kalau kemampuan menggambar sketsa yang dimanfaatkan untuk kepentingan penyelidikan kepolisian, misalnya menangkap maling yang hanya kita lihat wajahnya sekelebat dan kita mampu membuat sketsa wajah itu untuk dikenali
polisi. Apakah ini juga termasuk yang Ustadz jelaskan tadi bahwa kita membuat suatu yang menyerupai karya Allah? Bagaimana hukumnya? Sementara ada manfaat yang didapatkan dari menggambar sketsa wajah pelaku penjahat. Kalau seandainya ini tujuannya, insya Allah tidak apa-apa. Ya, karena ada tujuan yang lebih bermanfaat. Wallahu a'lam. Mohon nasihat dan arahan. Qadarullah kemarin ana mengajukan diri kepada ikhwan yang beliau insya-Allah baik agamanya. Qadarullah beliau tidak mau menerima karena status ana yang sudah pernah menikah. Rasanya tu dada ana sesak sekali. Ustaz, ana enggak berhenti-hentinya menangis jika setiap ana ingat hal ini. Karena proses ana selalu gagal karena status ana saat ini. Dan afwan Ustaz, apakah semua ikhwan yang baik agamanya tidak mau menerima perempuan yang sudah pernah menikah sebelumnya? Apakah ana menikah juga tidak seperti hubungan orang yang menikah pada umumnya? Mohon nasihatnya Ustaz untuk ana agar tidak pernah berputus asa rahmat Allah dan pertolongan Allah. Jangan putus asa, pertolongan Allah sangat luas. Hanya saja apakah kita mempersulit diri atau mempermudah diri? Itu aja. Ya. Status yang sekarang ini jangan disesali, itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita rubah. Dan kita berhusnudzan kepada Allah. Maka perbaiki diri kita, tambah ilmu kita, dan yakinkan bahwasanya insyaallah akan ada jodohnya. Ya, tinggal kita mau mempersulit diri atau mempermudah diri. Ya, ada yang memaksakan dirinya untuk dipersulit dirinya, susah, tidak dapat juga. Tapi kalau dipermudah, insya Allah ada juga jalannya. Karena agama kita luas, ya, luas. Seorang laki-laki boleh menikah untuk 4 orang perempuan. Perempuan tidak boleh menikah dengan 2 orang suami. Ya, maka kesempatan itu untuk mencari ya atau menjadi suami, menjadi istri dari seorang suami terbuka dalam agama kita. Wallahu alam. Apakah sepupu dari pihak bapak bisa menikahkan saudara sepupunya? Kalau boleh, apakah sepupu mahram kita? Ya. Anak paman itu adalah sepupu. Dan dia adalah mahram. Bukan mahram. Dia adalah wali maksudnya. Dia bukan mahram. Dia sepupu bukan mahram. Dan dia adalah bisa menjadi wali. Ya, anak paman. Anak paman, ya, ini maksudnya anak paman itu laki-laki. Ya. Bisa menikahkan anak pamannya. Dan bisa menikahi anak pamannya. Apa kalau sudah solat sunat syuruk, apakah kita ada lagi solat duha? Apakah tidak ada lagi solat duha? Kita niatkan, kalau seandainya kita niatnya adalah solat sunat, ya, mutlak atau niat solat syuruk, kita masih boleh untuk solat duha. Solat duha yang terbaik itu adalah pada waktu jam 10 atau jam 11. Wallahu ta'ala alam, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Salam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana, nyoba lanjut. Ya di lapak seru saja.